Kami mengucap syukur di rumah-Mu yang kudus. Dalam hadirat kasih Tuhan, kami ada di tempat ini dan kami mau bersyukur. Kami katakan Tuhan baik untuk kami. Pada hari Minggu yang diberkati 22 Juni ini, semua kami mau merindukan firman-Mu, merindukan kasih-Mu, bahkan merindukan kuasa-Mu yang pasti Kau limpahkan atas setiap kami. Saya mengajak kita semua sembah Tuhan sama-sama. Kau hadir di sini, Kina Mahatakara, yang maha kudus, yang maha mampu, yang maha besar, yang maha hadir, Allah Tuhan kami. Kami sembah, kami senang, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kau baik, kau baik. Urapilah hamba-Mu, urapilah umat-Mu sekalian. Supaya pagi ini kami akan mengalami kemuliaan Tuhan yang lebih dari hari-hari yang lalu. Diberkatilah umat-Mu yang hari ini menyembah, memuji, dan memuliakan Engkau dalam nama Yesus. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan buat kami dalam nama Yesus. Semua kita katakan, boleh berikan tepuk tangan juga. Kasih salam dulu kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentunya hati saya limpah dengan ucapan syukur bertemu dengan semua saudara hari ini, yang baru maupun yang sudah lama, beberapa sedang berlibur, tapi kita boleh berkata bahwa Tuhan baik di dalam segala season musim hidup kita. Katakan God is good and all the time God is good. Sekali lagi kan, saya katakan God is good, saudara katakan all the time. God is good and all the time God is good. Amin. Haleluya. Tentunya kita sedang mempersiapkan untuk gereja ini didedikasikan kepada Tuhan dalam inaugurasi atau pelantikan gereja ini pada bulan yang akan datang, ya, ini yang terakhir. Dan beritahu teman-teman semua yang pernah datang ke tempat ini, ke Bangkok maksud saya, supaya mereka juga bisa menyempatkan diri untuk melihat, menyaksikan kebaikan Tuhan di gereja yang ada di tempat ini. Puji Tuhan, senang bertemu dengan saudara sekalian. Saya boleh ucapkan shalom. Boleh katakan saudara shalom. Haleluya. Tuhan berbicara kepada saya untuk menyampaikan kepada kita tentang mata hati kita. Mata hati ini penting supaya terbuka, saudara. Karena banyak orang yang punya mata tetapi sepertinya tidak melihat. Sepertinya buram atau tertutup atau buta. Tapi saya percaya orang percaya yang hari ini berkumpul, mata hati kita mau menjadi mata hati yang terang. Katakan amin. Tadi kita menyanyi open the eyes of my heart, Lord. Buka mata hatiku ya Tuhan, supaya aku bisa melihat Engkau, melihat kemuliaan Tuhan. Saudara, seringkali kita mau melihat yang nampak, yang bisa dilihat dengan jelas, baru percaya. Tapi Allah, firman Tuhan menasihatkan kita untuk kita bahkan mempercayai hal-hal yang tidak kelihatan yang datangnya dari Allah. Kalau mata jasmani kita terganggu atau rusak, problem. Kalau mata kita terganggu dan rusak, itu a big problem. Saya pernah mengalami 7 tahun yang lalu, katarak. Pada waktu di surgery, saya minta bius total, pasti bius total. Waktu bangun,
Selesai, dokter yang mengoperasi berkata, kamu bergerak. Saya bilang, saya tidur senyap bagaimana bergerak. Rupanya dia sedikit ada kekeliruan. Sejak saat itu terganggu. Akibatnya retinanya robek. Dan pada waktu pemeriksaan selanjutnya parah. Detach. Robek. Sehingga saya harus ke dokter yang lain. Dan dia katakan ini pasti operasi katarak yang salah. Oke, saya nggak perlu sue atau lakukan tindakan apapun juga untuk menjelekkan dia. Saya diam. Jadi apa yang harus dilakukan? You mesti operasi untuk retinanya dipulihkan. Saya tanya dulu apa retina? Ya setelah operasi you harus tertelungkup selama hampir 2 minggu supaya tidak goyang dan bisa menjadi melihat kembali. Wah, gimana caranya dokter? Ya ada 3 jarum kecil yang masuk. 1 untuk sedot yang bekas darah, yang kedua untuk menjahit, yang ketiga apa saya nggak tahu. Oke, saya coba lupakan itu. Mata saya menjadi penting. Bagaimana kalau saya nggak bisa membaca? Bagaimana kalau saya nggak bisa melihat? It is a big problem. Sementara di gereja Jakarta di City Tower ada satu ibu berkata, Pak, saya sudah buram dua-dua, saya sudah, sudah dia panik. Saya katakan, Bu, bertahan. Minta tolong Tuhan, minta mujizat Tuhan. Saya juga minta mujizat Tuhan, tapi harus ditolong oleh seorang dokter ahli. Operasi selesai. Dan saya harus tertelungkup sudah. Ke belakang pun maaf, saya harus tetap tunduk dan tidak mengangkat. Kalau makan oke, tidur tertelungkup, itu pegel luar biasa. Dan pada saat pemulihan itu, ya, diperban ditutup, ya memang nggak bisa lihat. Dan pada waktu dibuka kembali ke dokter beberapa hari dan tetap hitam, tapi sebentar muncul seperti rembulan begitu kecil, terangnya di atas kecil, seperti bulan sabit. Lama-lama sepertiga, lama-lama setengah, lama-lama 2/3. Saya senang, saya bisa melihat, tapi masih ada hitam di bawah. Saya tertungkup dengan lama-lama utuh. Kembali dokter bilang, matamu sudah sembuh. Saudara, itu mata jasmani kita mesti jaga. Bagaimana dengan mata rohani? Firman Allah berbicara tentang mata rohani penting sekali. Karena apa yang kita lihat hari ini, penglihatan kita ini perlu dijaga. Supaya yang baik, yang sedap didengar, yang patut dipuji, patut diperkatakan, kita pikir, tapi kan kita lihat dari mata kita. Bagaimana kita melihat orang lain, bagaimana kita lihat alam ciptaan, bagaimana hari ini saya duduk dan berkata, Tuhan terima kasih saya melihat keindahan bangunan rumah Tuhan ini di lantai 5. Gereja kita ini punya lantai 5, lantai 4, dan lantai dasar. Yang lain milik orang lain. Sudah, kita bersyukur diberi Tuhan, dan ini berdasarkan sebuah vision, sebuah visi yang nanti akan disaksikan oleh Pak Lokal Pastor Pak Suwandi. Bagaimana kita diberi hati oleh Tuhan untuk menduduki Bangkok. Karena firman Tuhan bicara kepada Abraham, tempat yang kau injak, kau duduki, kuberikan kepadamu. Dan oleh sebab itu Pak Wandi lalu tim berdoa, injak beberapa tempat, tapi belum yang itu. Sampai dapat yang ini. Dan ini adalah visi yang Tuhan berikan untuk kita. Boleh tepuk tangan kita buat Tuhan. Dan artinya bukan hanya untuk kita, tapi kita ada di Thailand, tanah Thai. Kita bertemu dengan orang Thai, kita mengasihi mereka, dan kita akan melayani mereka, dan nanti akan ada ibadah Thai, tentunya Pastor Montring yang akan membawakan orang-orang Thai di tempat ini. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita ada di sini karena visi penglihatan yang Tuhan berikan. Saudara, Abraham melihat sejauh mata memandang, Tuhan berikan. Tapi kemenakannya yang namanya Lut, dia cuma lihat fata morgana yang enak aja. Sodom, tanah Sodom dan tanah Gomora.
Sebab itu nantinya mereka akan mengalami kesukaran besar. Bayangkan suami istri ini harus berpisah karena istrinya mengolah dan menjadi tiang garam. Tapi Lot selamat. Abraham tidak menginginkan tempat yang Tuhan tidak tentukan. Abraham melihat tanah dan di mana ada Tuhan yang menuntun dia, dan Abraham injak dan ditempati dan dimiliki, dan Abraham diberkati luar biasa. Saya berdoa supaya jemaat Tuhan yang ada yang hadir pagi ini, dimanapun Anda berada, berkat Allah akan mengiringi kita semuanya. Boleh katakan amin saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah, Tuhan memberikan visi di tahun ini untuk menjadi tahun perkenanan Tuhan, the year of God's favor. Katakan sama-sama, tahun perkenanan Tuhan. Nah, saudara, salah satu yang penting untuk berkenan sama Tuhan itu iman. Sebab itu ayat yang saya pilih di bagian keempat daripada tahun perkenanan Tuhan, yaitu iman sebagai landasan atau dasar untuk kita mengalami firman-Nya Allah, perkenanan Tuhan. Kalau berbicara bersaksi tentang perkenanan Tuhan dalam hidup saya, itu luar biasa. Dan tidak semuanya mulus, pasti ada hal-hal yang mengejutkan. Tetapi favor Tuhan berpihak pada kita, itu luar biasa. Saudara akan mampu bertahan menghadapi apa saja dalam tantangan hidup ini. Ibrani pasal 11 ayat yang 6. Mari kita baca sama-sama yang bagian kuning. 1, yuk sama siap. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Benar saudara? Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dulunya di sini. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya, have faith, bahwa Allah ada, exist, dan bahwa Allah memberi reward, upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Hari ini kalau kita menyanyi Open the eyes of my heart, Lord, kita nyanyikan sungguh-sungguh, saudara sedang serius sama Tuhan. Kasihmu serius, kepercayaanmu kepada Tuhan dan firman-Nya serius, keyakinanmu kepada Allah yang hidup serius. Jadi waktu kita berpaling, dulu kita menghadap ke sana, dulu kita duniawi, dulu kita separuh-separuh, tapi pada waktu kita berpaling kepada Allah, maka kita harus percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang-orang sungguh mencari Dia. Mari kita renungkan. Hari ini apakah kita mempercayai Tuhan? Apakah keyakinan kita, our conviction kepada kebenaran Injil, kepada kehadiran Allah yang maha dan maha dan maha, maha mampu, maha kasih, maha besar, maha kuasa, maha hadir dalam hidup kita, apakah kita alami dalam hidup kita? Kalau dihitung dalam perjalanan gereja ini, saya yakin Allah ada di gereja ini. Tepuk tangan buat Tuhan semua. Haleluya. Di sini saya mau bicara tentang 3 tipe, 3 types. Orang Kristen yang adalah murid Tuhan. Murid saudara ya. Bukan cuma percaya di level kulit, tapi menghayati, punya iman. 3 model orang Kristen. Yang pertama adalah orang yang lupa firman Tuhan. Udah jadi anak Tuhan, udah murid Yesus, tapi karena sesuatu terjadi, apalagi duka cita, it's a spirit grieving Christian. Tampilannya oke, ke gereja oke, ke dunia kerja oke, di pekerjaan, di rumah tangga oke, tapi sebetulnya dalam hatinya ada sesuatu yang terus membuat dia rasanya tertunduk saja. Kristen yang hanya melihat perkara dunia, Kristen yang hanya takut, khawatir akan hal-hal duniawi, yang tertunduk, sehingga tidak bisa mengangkat wajahnya untuk melihat bahwa Allah ada dan berpihak pada dia. Dan ini terjadi.
Hari-hari ini banyak kesaksian orang Kristen yang tawar hati, yang suam-suam, karena mereka cuma khawatir akan hal-hal apa yang dimakan, apa yang dipakai, yang kelihatan. Padahal firman Allah, Paulus nasihatkan, sebab apa yang kelihatan itu temporer, sementara. Tetapi yang tidak kelihatan itu bersifat kekal. Yang kita nggak lihat yaitu hadirat Allah. Kasat mata nggak bisa, tapi engkau merasakan ada kehadiran Allah dalam hidup saudara, dalam ibadah kita, di sel group sheet yang ada. Kita tidak bisa melihat, tapi ada kuasa Allah, the power of God, yang saudara alami, rasakan dalam dunia kerja. Engkau dipromosi, engkau diangkat, saudara harus bisa berterima kasih sama Tuhan. Engkau dimuliakan, itu kuasa Allah. Kita nggak lihat, tapi kuasa Allah bekerja. Hadirat Allah, kuasa Allah. Ini ketiga, yang kita nggak bisa lihat tapi ada. Yang membawa kepada kekekalan yaitu perlindungan Allah. Sehingga pada waktu nanti Antikris, pada waktu keadaan semakin kacau di seluruh dunia, karena Matius 24 berbicara tentang akhir zaman, dan kita sedang ada di akhir zaman, perangan gempa bumi dan lain-lain semua sedang terjadi di sekitar kita, bahkan kelaparan, bahkan munculnya satu tatanan dunia baru, ekonomi dikontrol, semua dikontrol, tanda-tanda semua sudah nyata. Kita dilindungi oleh Allah dan sepertinya kita akan diangkat, dan pasti kita akan diangkat di dalam kemuliaan Tuhan. Katakan amin, saudara. Jadi apa yang kita lihat sementara, yang Anda sentuh di dunia ini, kemewahan, keindahan Bangkok sementara, tapi tadi yang nggak kelihatan bersifat kekal. Boleh tepuk tangan kita. Katakan amin, saudara. Katakan amin. Orang yang lupa firman Tuhan karena dikuasai duka cita. Suatu saat telepon berbunyi dan seorang wanita, Ibu Ruth Dillon, seperti disambar petir, seorang anak Tuhan mendengar berita perang badai Teluk. 1991 tanggal 27 Februari. Perang Teluk, perang badai. Diberitakan melalui telepon bahwa putranya di garis depan pasukan elit Amerika terkena ranjau yang dipasang dan mati. Clayton Carpenter. Betapa dia sedih, betapa hancur hati seorang ibu yang membesarkan anak dan harus pergi berperang, dan sekarang mati di medan perang karena ranjau yang meledak. Siapapun yang datang coba menghibur, nggak bisa. Dia tidak terhibur. Dia bertanya-tanya kepada Tuhan, masa anakku satu-satunya? Sekarang nggak ada, siapa harapanku? Sudah, di dalam kegelisahan, di dalam kesakitan, di dalam kesedihan, matanya penuh air mata selama 3 hari. Nah, 3 hari orang menghibur datang, dia tak terhibur. Orang telepon, dia tidak bisa membuat dirinya bahagia. Hari ketiga ada telepon, suara jauh. Mom, it's me. Mama, ini aku. Dia marah, saudara. Kamu lagi mempermainkan aku dengan telepon. Coba menghibur aku. Dia marah, saudara. Ini sebuah tipuan yang anakku sudah mati. Tapi di sana terus berkata, Mama, it's me. Mom, it's me. Lama-lama melalui ketajaman mata hatinya, ini suara anak yang suara yang aku kenal. Ini suaranya Clayton Carpenter. Dan dia menangis, Clayton. Dua-dua menangis. Mom, I'm alive. Saudara, sejak saat itu mata hatinya terang. Jadi berkata, Lord Jesus, Tuhan terima kasih. Apapun yang terjadi, walaupun anakku cacat, tapi dia hidup. Saudara, sering dalam hidup kita, kalau kita tertimpa masalah,
kita kena badai, kita seringkali lupa bahwa ada kuasa Tuhan yang sanggup menghiburkan kita. Boleh bilang amin, saudara? Tapi jangan kita terus bersedia seperti para murid kan, saudara. Waktu Yesus bangkit, dikubur, wanita-wanita pergi. Ya, saya dengar dan terus mengikuti perkembangan para wanita di tempat ini juga luar biasa. Berapa banyak wanita yang ada di sini boleh angkat tangannya? Lupa yang angkat tangan pria, wanita yang angkat tangan juga. Berkumpul juga, berdoa juga. Para wanita ini pemberani mereka. Sementara para murid yang lain di kamar yang terkunci di minggu pagi kebangkitan. Hari pertama dalam minggu itu, setelah Sabat, Jumat Agung ya, Sabtu, Minggu, hari ketiga. Hitungan orang Yahudi itu begitu. Jumat, Sabtu, Minggu, Jumat sudah dihitung. Kalau kita kan lain. Kita hitungnya besok, lusa. Mereka kekubur. Malaikat menjumpai mereka. Dan apa yang dikatakan para malaikat? Melihat mereka ketakutan luar biasa, saudara. Para murid ini, para wanita ini ketakutan, menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata pada mereka, dua malaikat, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya. Lupa, ingatlah apa yang telah dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, crucified, dan akan bangkit pada hari ketiga. Langsung, saudara. Dikatakan ayat ke-8 dari Lukas 24. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Hari ini kalau ada di antara kita yang lupa akan firman Tuhan. Iman ini timbulnya dari kita mendengar firman. Dan iman ini kalau kita perkatakan firman iman yang Paulus katakan, aku perkatakan kesehatanku dalam nama Yesus. Sampai hari ini retina saya yang sudah robek dijahit kembali, tapi masih tetap ada pulau yang berarti tidak total hilang. Dokter bilang 3 bulan hilang, 6 bulan, sudah 7 tahun sudah. Tapi saya tidak mengeluh, saya masih bisa membaca, melihat secara jauh dengan baik. Manusia kita pasti punya kelemahan, bilang amin sudah. Tetapi kita memiliki perkataan iman. Tuhan, sampai aku dipanggil pulang oleh Tuhan, biarlah mataku tetap bisa melihat. Dan minimal aku bisa melihat, bisa berjalan. Tapi lebih daripada itu, mata hatiku bisa melihat Tuhan menjemput aku. Kan begitu sudah. Mereka langsung ingat akan perkataan Yesus. Berapa banyak kita ada di gereja, berapa banyak kita berdoa, berapa banyak kita melakukan pelayanan, tetapi kita lupa firman Tuhan. Firman iman itu kalau diperkatakan itu luar biasa. Paulus ajar pada jemaat Roma, firman itu dekat mulut, percaya di hati, ucapkan terjadi. Saya nggak tahu bisnis saudara, saya nggak tahu pergumulan, saya nggak tahu profesi saudara, tapi kau perkatakan, Tuhan, Engkau tempatkan aku, Engkau berikan aku usaha ini, Engkau berikan aku sekolah, Engkau berikan aku keluarga, dan aku berkatakan ada pemulihan, ada pertolongan, ada breakthrough, maka pernyataan imanmu, waktu engkau sampaikan sesuai firman Allah, maka engkau akan melihat Allah membuat mujizat itu. Cara yang dikasih Tuhan. Teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, lalu mereka pergi memberitakan kepada para murid yang lain. Orang Kristen, murid Yesus tipe yang pertama, aktivitasnya banyak, tapi tidak ingat firman Allah. Di gereja kita ada Bread of Life, bisa dibagikan seluruh pengerja jemaat, sehingga tiap pagi saudara bisa mendengar para hamba Tuhan, ada 6 hamba Tuhan dari gereja City Tower Family yang menyampaikan firman pendek sekali 4, 5, 6 menit. Lalu setelah itu kita membaca Alkitab dengan suara. 365 hari Bread of Life, roti hidup. Kita semua diingatkan firman Allah.
Supaya kita di dalam perjalanan hidup kita tidak terpaku kepada masalah, kita tidak diintimidasi oleh ketakutan seperti mereka. Tapi kita selalu ingat firman, dan waktu kita perkatakan firman itu, maka hati kita, roh kita langsung boom, begitu. Jadi kuat. Jadi kuat. Ada banyak kesaksian orang-orang yang konseling kita layani. Bagaimana mereka melewati badai-badai hidup. Saya alami, mereka alami. Tapi berkemenangan. Kenapa? Karena mata hati itu terang oleh karena firman Allah, dan ingat pernyataan firman Allah. Dan itu yang membuat kita hari ini berjalan bersama firman dari waktu ke waktu. Tepuk tangan kita berdua. Yang kedua adalah tipe orang Kristen, murid Yesus, yang tidak percaya. Lupa firman, sekarang ditambah tidak percaya perkataan para nabi di Alkitab, sehingga bingung waktu menghadapi masalah. Masih ingat ada 2 orang yang berjalan ke Emmaus di minggu kebangkitan, hari Minggu itu. Di tengah perjalanan mereka berbincang tentang peristiwa hari Jumat kemarin yang menggetarkan mereka. Yesus, dia adalah Mesias. Yesus, dia anak Allah yang hidup, yang turun ke dunia. Yesus adalah Allah sendiri. Yesus adalah juru selamat. Dan dia memberikan darahnya untuk menebus manusia. Karena manusia pada dasarnya tidak akan bisa diampuni dosa tanpa ada pengganti substitut. Sebab itu di perjanjian lama saudara akan selalu membaca bagaimana umat pilihan Allah harus ada darah tertumpah. Artinya kematian. Binatang yang tidak bercela. Tapi capek saudara. Tiap saat binatang korban persembahkan. Sampai Yesus sendiri, sang anak domba Allah, datang. Dan dia memberikan nyawanya dan darahnya tertumpah. Supaya sekali dan selamanya setiap orang percaya bisa masuk ke ruang kudus dan maha kudus. Bertemu dengan Tuhan. Ini hal yang luar biasa yang kita semua perlu tahu. Di dalam perbincangan mereka, dalam kebingungan mereka, Yesus tiba-tiba maha hadir dalam tubuh kemuliaan, berjalan di tengah mereka di belakang dengan tanya. Saudara, mereka ini para murid, di luar murid yang lunas. Dan di dalam firman Tuhan dikatakan, Yesus menegur mereka karena kebingungan. Ini banyak orang Kristen hari ini bingung kan kalau lihat YouTube. Si pendeta A ngomong begini, B ngomong begini, yang satu begini, yang satu menyanggah. Sudah, ramai saudara. Membuat orang Kristen yang tidak punya dasar firman dan iman, yang gak mau dikotorin telinganya oleh semua berita-berita yang mencari keuntungan mereka untuk naikin viewers. Saudara, mereka berkata, no, saya punya dasar iman yang kuat, saya punya firman Tuhan, saya punya. Sebentar gereja ini setelah selesai, kita akan masuk kelas soil pelajaran Alkitab supaya kita semua dikokohkan melalui Zoom. Ya saudara, dan hamba Tuhan yang kesini. Supaya kita gak goyah. Ini mereka goyah saudara, ini murid. Sampai Yesus berkata kepada mereka, Lukas 24 ayat 25-26, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Seharusnya mereka tahu bagaimana Yesaya ngomong tentang Yesus Raja, tapi dia adalah anak domba yang keluh. Bagaimana Mika bicara, bagaimana Zakaria bicara, rentetan tahun-tahun ke belakang. Yesus sudah pernah ngomong, Yesus mengutip. Tapi mereka argue, sok tahu. Sehingga Yesus berkata, betapa lambannya hatimu. Saya baca ini, apakah kita seringkali juga lamban? Sehingga kalau Yesus datang dalam kita, di tengah kita, kamu ini lamban hatimu. Ya, artinya bukan cuma lambat, tetapi betul-betul gak bisa dibawa maju, itu lambat. Ya. Bukankah Mesias, Yesus ngomong begini, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?
Ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka. Terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Yesus mampir, makan, dijamu, makan malam, perjamuan, pecahkan roti. Hah, ini Yesus yang selalu pecahkan roti waktu makan, memberkati. Yesus selalu datang dengan berkat, selalu datang memberkati. Waktu dia naik ke surga, tangannya pun dikedangkan, memberkati. Pada waktu anak-anak kecil datang pada dia di bawah orang tuanya, diberkati. Pada waktu mentua Petrus sakit parah, Yesus datang taruh tangan, diberkati dengan healing. Pada waktu orang lapar, orang sudah sore, 5.000 laki-laki belum perempuan anak-anak, diucapkan berkat, diberkati. Blessing. Jadi kosakata Kristen kita bicara tentang blessing atau diberkati oleh tangan Allah sendiri. Boleh tepuk tangan kita buat Tuhan, saudara. Saudara semua adalah orang yang diberkati. Katakan amin. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang pada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar, on fire, ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Hati berkobar-kobar, on fire. Doamu masih on fire kah? Penyembahanmu masih on fire kah? Sharing firman Tuhan, kesaksianmu pada orang lain, pada keluarga masih on fire kah? Pekerjaan-pekerjaan yang kau kerjakan hari ini masihkah bersemangat? Ini penting, saudara. Dulu kita di gereja yang pendek, ceilingnya, ya separuhnya ini. Kita sempit meriah. Sekarang di gereja lebih besar. Kalau kita on fire, karena kita ketemu Yesus, hadirat Allah ada di sini, maka gereja ini akan dipenuhi kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Be on fire, berapi-api seperti mereka. Jadi saudara, Yesus ternyata berbicara kepada mereka. Dikatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Semua orang percaya, saudara sekalian, mari kita berbicara kepada orang lain tentang kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga orang yang mendengar, ya, mereka berkata, wow, terbakar hati kita karena dia ngomong berkobar-kobar semangat. Sekarang yang dikasih Tuhan, Yesus ingin kita mengalami kemerdekaan dari kebingungan hari-hari ini. Ini akhir zaman. Wah, ini kapan Antikris akan menguasai? Ini perangnya akan berakhir seperti apa? Harmagedon akan segera terjadikah? Satu tatanan dunia baru, siapa yang akan memimpin? Bangsa utara, selatan, timur, barat, Zakaria berkata akan menyerang Israel. Ini mana? Ini yang mana? Saudara, mari kita stick mempercayai firman Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan supaya kita ngerti bahwa Tuhan sedang berbicara tentang waktu atau jam-jam yang terakhir. Kita tak bisa menganggap remeh. Yang penting kita menyiapkan diri bahwa dia dapat datang kapan saja. Dan kalau dia datang seperti Yesus, dia tahu dia orang bingung. Dia tahu gereja-gereja yang bingung. Gereja-gereja nggak on fire. Yesus kalau diundang dia datang untuk berjalan bersama gerejanya, berjalan bersama saudara, dan dia akan membuat hati kita berkobar-kobar. Sebab itu hari ini saya datang ke sini karena saya perlu bertemu dengan saudara, supaya hati kita berkobar-kobar. Karena bulan depan dan setelah itu penginjilan, setelah itu pelayanan orang miskin, pelayanan kasih Bapa, kasih Allah akan dikobarkan melalui gereja Bangkok ini. Boleh tepuk tangan kita buat Tuhan. Dan setiap saudara diajak untuk ikut bersama-sama. Haleluya. Orang Kristen tipe yang ketiga, yaitu yang ragu. Bukan cuma lupa, bukan nggak percaya, tapi Kristen sudah lama tapi ragu, bimbang, saudara. Karena ragu dan bimbang akibatnya juga memang tidak percaya. Padahal firman-Nya berkata, Roma 10 ayat ke-9, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab jika, yuk baca 2, 3. Sebab jika kamu
Belum semuanya. Lihat papan tulis, saudara. Look at the screen. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kita mempercayai Yesus yang hidup, Allah yang hidup. That's why makanya nyanyian-nyanyian kita berbicara tentang Allah yang berkuasa karena Dia hidup. Allah yang bertindak karena Dia maha mampu. Allah yang bikin mujizat karena Dia ingin umatnya mengalami perbuatan besar Tuhan. Dia menyelamatkan kita supaya kita menceritakan perbuatannya yang ajaib di tengah bangsa-bangsa. Itu sebabnya gereja ada untuk menceritakan perbuatan Allah yang besar. Saudara. Haleluya. Alkitab mengisahkan pada kita. Ternyata ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, Yesus bangkit pagi hari. Malam hari, mereka kunci pintu karena takut ancaman para imam Yahudi. Ketika pada hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, apa saudara? Damai sejahtera. Kamu katakan sama-sama, damai sejahtera. Saudara mau terima damai sejahtera Tuhan Yesus? Amin. Katakan, angkat tangan saudara. Damai sejahtera bagi saya. Katakan sekali lagi, damai sejahtera bagi kami. Katakan amin. Sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita karena melihat Tuhan. Pagi hari 2 wanita memberitakan Yesus bangkit. Pagi hari beberapa wanita tadi ya. Siang hari 2 murid ke Emmaus ketemu Tuhan. Di tengah malam Yesus tiba-tiba muncul, damai sejahtera. Ini tangan lubang paku, ini lambung bekas tombak. Wah. Mereka langsung diliputi sukacita. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Maka kata Yesus sekali double. Tadi damai sejahtera. Sekarang sekali lagi. Ini minggu. Saudara, sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang juga aku mengutus kamu. Jadi orang Kristen, para murid Yesus, bukan hanya terima anugerah, bukan terima blessing, terima pemulihan, terima kesebutan, keselamatan, terima yang baik, tapi kita tuh diutus menjadi saksi Kristus. Diutus untuk menolong yang lemah. Diutus untuk membawa terang kepada bangsa-bangsa, kepada bangsa Thai, dan bangsa Indonesia. Kita diutus. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dikasih Roh Kudus lagi. Belum karunia bahasa roh, belum, nanti. Setelah mereka tunggu di Yerusalem 10 hari. Terima Roh Kudus. Setiap orang percaya, apapun situasinya yang menerima Yesus, dikasih Roh Kudus, meterai. Ini blessing, berkat yang luar biasa. Satu kali, double blessing, berkat double. Sehingga mereka bersuka cita. Lalu diutus, lalu diberikan Roh Kudus. Dan dikatakan, jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Oh, ini kan cuma Yesus. Perhatikan, ayat ini punya arti yang dalam. Sudah perhatikan. Jika kamu mengampuni dosa orang, artinya di dalam pelayanan kita kepada orang lain, orang anak kita kah, saudara kita, kamu hidup di luar Yesus, di luar kasih karunia. Mau nggak kamu terima Yesus, minta ampun dosa masa lalu, berikan hidupmu sama Tuhan? Enggak.
Kalau orang itu menolak, dia tetap dosanya tinggal sama dia. Kita akan berkata, sayang, kamu kok nggak mau terima? Saudaraku, sayang sekali kamu kok nggak mau terima kemurahan hati Tuhan. Enggak, saya nggak mau terima, saya tolak. Dosanya tetap ada, tetap ada. Tetapi saudara, kalau orang yang sama atau orang lain yang saudara layani, waktu kita jelaskan betapa pentingnya Yesus masuk dalam hidupnya dan dia diampuni, dan dia berkata, aku mau terima Yesus sebagai juru selamatku. Aku orang berdosa, aku penyembah berhala, aku terima. Lalu kita berkata, iya, firman Allah berkata, dalam nama Yesus dosamu sudah diampuni. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ini hanya yang mana? Saudara, dikatakan pada waktu mereka berkumpul dalam ketakutan di pintu terkunci, Thomas tidak hadir. Itu ayat 24. Thomas tidak ada di situ. Sang ragu-ragu ini tidak hadir. Saya ketemu banyak orang yang namanya Thomas kok agak kurang ya saudara. Ya, kalau Petrus, Abraham banyak banget sebenarnya. Peter, ya, James, Yakobus gitu ya. Yang namanya Yunus ya ada beberapa, tapi Thomas agak jarang gitu. Ya. Sang ragu-ragu ini Tuhan juga tahu. Dikatakan ayat selanjutnya di sini firman Allah berkata, 8 hari kemudian, ya, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini 8 hari. Sejak minggu yang lalu, orang Yahudi menghitung 2 minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 8 hari, minggu lagi. Minggu berikutnya Thomas sudah nggak absen, sudah dia datang. Dan dikatakan damai sejahtera bagi kamu. Karena Thomas pada waktu nggak datang dikasih tahu para murid, Yesus hadir. Nggak percaya. Kalau aku belum mencucukkan jariku di sini dan di sini, aku tidak akan percaya. Thomas hampir menjadi orang yang tidak percaya Yesus, the unbelievers. Tapi Tuhan mengasihi Thomas satu orang. Kalau ada di antara keluarga kita yang hari ini tiba-tiba apatis, tiba-tiba menolak, tiba-tiba dulu pernah gereja, dulu pernah dibaptis, tapi sekarang udah malas, sudah kayaknya udah ragu kekristenan, nggak percaya Yesus. Kalau engkau doakan, Yesus akan hadir. Dan engkau membawa kasih itu, sampaikan. Yesus datang ketemu Thomas. Damai sejahtera. Minggu lalu, hari Minggu yang pertama, gereja ibadahnya hari Minggu, yaitu hari kebangkitan. Sebab itu kita semua pada hari Minggu yang sudah dikhususkan untuk Tuhan, janganlah kita absen beribadah. Boleh bilang amin, saudara. Boleh bilang amin, saudara. Anak-anakmu pun, dia akan bilang, Pak, Ma, hari Minggu ke gereja yuk. Jangan absen, ada blessing, ada berkat, double porsi, triple berkat istimewa. Jangan membolos hari Minggu kan ada berkat. Thomas kehilangan berkat. Puji Tuhan dia datang minggu depan. Dia datang ke gereja, maksudnya dia berkumpul bersama para murid. Dan Tuhan memberkati dengan damai sejahtera. Kemudian dia berkata pada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ini pesan Tuhan. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Mungkin ada di antara kita yang mungkin melihat orang lain atau diri kita seperti Thomas. Seringkali bisa gak percaya firman Tuhan. Tapi Tuhan pesan hari ini, percayalah. Dan Thomas
langsung tersungkur. Yohanes 20 ayat 28. Mari kita baca. Thomas menjawab dia apa saudara? Yang keras. Thomas menjawab dia apa saudara? Ya Tuhanku, my Lord and my God. Pasti dia malu hati, tapi Yesus datang. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku dengan matamu, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Korintus 4, 1 Korintus 4 ayat 18. Sebab yang kelihatan itu bersifat sementara, tetapi yang tidak kelihatan adalah yang kekal. Engkau berbahagia, Thomas. Sebetulnya Thomas merasa malu. Tapi dikatakan, Yesus bilang apa? Ya, enggak apa-apa, karena engkau melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini firman Tuhan untuk kita, saudara. Hari ini biarlah kita selalu menjadi orang percaya yang selalu ingat firman Tuhan. Kadang lupa, ingat. Jangan kita dibingungkan dengan keadaan dan banyak berita dan juga di YouTube, di mana di Reels, firman Tuhan yang membingungkan orang Kristen. Yesus mau hadir meluruskan supaya hati kita tidak sebut sebagai orang yang lamban, tapi juga yang ragu-ragu, yang bimbang. Tuhan mau hadir dan memberitahu pada kita, percayalah, percayalah. Saudara, hari ini mari kita buka hati kita supaya apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Kalau berbicara tentang gereja ini gereja semuanya karena iman, tidak ada yang lain. Hanya karena percaya. Siapa kita, berapa jumlah kita bisa membangun tempat ini dan lantai 4, kalau bukan karena iman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus kepala gereja. Tepuk tangan kita buat Tuhan. Sekarang kita berdiri sama-sama. Biar kita buka hati kami, Tuhan. Kami seringkali bimbang dan ragu, bisa nggak ini terjadi? Bisa nggak aku sembuh? Bisa nggak aku diberkati promosi? Bisa nggak aku ditetapkan Tuhan di tempat di mana aku ada hari ini? Bisakah aku melihat mujizat Tuhan? Dia sanggup. Dia sanggup. Dia mau memberkati kita. Berapa banyak yang rindu mengalami kehadiran Tuhan dalam hidupmu, sehingga engkau menjadi orang percaya. Berarti angkat tangan saudara. Tuhan melihat tangan-tangan yang diangkat. Tuhan melihat hati kami. Tuhan membuka mata hati kami saat ini. Sulit. Seperti orang-orang yang ke Emmaus, terbukalah mata mereka dan berkata bahwa hati mereka berkobar-kobar. Hati mereka diubahkan oleh Tuhan. Siang ini Tuhan, pemuda-pemudi profesional yang ada, ibu bapak saudara sekalian single, engkau juga. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita untuk menjadi berkat.